anak-anak terkasih, marilah kita mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kamu rasakan hari ini? Rasa senang? Atau ada hal yang membuatmu sedih atau khawatir? Anak-anakku, percayalah kita bisa bersandar pada Tuhan dalam segala situasi. Mengapa demikian? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 2. Sama-sama kita baca yuk. Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, siapa yang suka belajar sejarah? Tahukah kamu bahwa dahulu negara kita ini pernah mengalami masa penjajahan? Sebelum bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kita tidak memiliki kedaulatan karena berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang. Namun sekarang, negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Artinya, bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Nah, tahukah kamu apa arti dari istilah berdaulat? Berdaulat berarti kekuasaan untuk mewujudkan segala keputusan dan kehendak dengan bebas. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan menanggung hukuman bersama seluruh keturunannya. Tetapi, karena kasih-Nya yang besar, Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan melaluinya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Anak-anakku, saat itu Abraham berumur 73 tahun dan Sarah berumur 65 tahun. Dan keduanya itu belum memiliki anak, sehingga janji keturunan itu tampak mustahil. Namun justru melalui situasi ini, Allah menyatakan kedaulatannya. Lalu, bagaimana wujud kedaulatan Allah tersebut? Pertama, Allah berdaulat atau berkuasa atas jalannya peristiwa sejarah. Setelah Abraham dan Sarah tiba di tanah Kanaan, Tuhan tidak langsung memberikan keturunan kepada mereka. Baru 25 tahun kemudian, Abraham akhirnya memiliki anak dari Sarah. Ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Anak-anakku, banyak peristiwa yang terjadi sepanjang selang waktu 25 tahun itu. Namun, Allah selalu beserta mereka. Ingatkah kamu bagaimana Allah menggagalkan rencana Firaun untuk mengambil Sarah menjadi istrinya? Puncak penyertaan Allah adalah ketika Allah memberikan Abraham seorang anak dari Sarah istrinya dan diberi nama Ishak. Sarah melahirkan pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Meskipun Abraham dan Sarah pada awalnya tidak memahami rencana Allah, namun pada akhirnya mereka melihat bahwa Allah turut bekerja dan senantiasa memelihara umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berdaulat atau berkuasa atas jalannya peristiwa sejarah. Allah berdaulat atau berkuasa atas pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Allah juga berdaulat atau berkuasa atas hidup kita semua. Kedua, Allah berdaulat atau berkuasa memilih orang yang dikehendakinya untuk diselamatkan. Sebelum Ishak lahir, Sarah berpikir bahwa keturunan yang dijanjikan Tuhan itu adalah melalui Ismail, yaitu anak Hagar pembantunya. Setelah Ishak lahir, Tuhan menegaskan kepada Abraham bahwa yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Dari Ishaklah Yesus Kristus kemudian dilahirkan. Melalui Yesus Kristus, Allah menanggapi rencananya, yaitu rencana untuk menebus manusia yang berdosa, sesuai dengan yang Dia janjikan kepada Hawa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Janji bahwa melalui keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, khususnya berkat rohani, yaitu keselamatan. Anak-anakku, Allah berdaulat atau berkuasa memilih siapa yang dikehendakinya untuk diselamatkan. Allah memilih Ishak, bukan Ismail. Pilihan Allah ini bukan karena Allah melihat seorang itu baik atau tidak baik,
melainkan karena kedaulatan Allah. Keselamatan kita bukanlah hasil usaha kita, melainkan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah anak perjanjian yang dipilih Allah untuk diselamatkan sejak kekekalan. Efesus 2 ayat 4 berkata, "Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijanjikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya." Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi di dalam Tuhan Yesus, Allah telah memilih kita. Sebagai anak perjanjian, marilah kita menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan hidup sungguh-sungguh memuliakan Allah dan senantiasa mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Anak-anakku, kita juga harus menyadari bahwa Allah juga terus campur tangan dalam hidup kita, bahkan dalam hal-hal kecil yang terlihat remeh sekalipun. Tuhan Yesus berkata, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Jika Allah berkuasa menjaga rambutmu, maka Allah yang sama juga berkuasa untuk menjaga seluruh hidupmu. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingatlah, semuanya terjadi di bawah kontrol atau kuasa Allah yang berdaulat. Amin.